Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ridikana Elda dengan NIM 3333240165. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan matematika dengan metode Big M. Soalnya itu Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki 3 jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dada padi, dan ungkil. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum seperti protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dan penyuluh sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Protein dari jagung 9 kg, dedak padi 13 kg, ungkil kedelai 44 kg, kebutuhan minimumnya 20 kg. Kebutuhan minimum 20 per harinya. Karbohidrat 74 kg dari jagung, dedak padi 66, bungkil kedelai 22, dan kebutuhan minimum per harinya 60. Lemak 4 kg, dedak padi 3 kg, bungkil kedelai 1 kg, dan kebutuhan minimum 5 kg. Serat 13 kg, dedak padi 18 kg, bungkil kedelai 33 kg, dan kebutuhan minimumnya 15 per hari. Adapun harga per kilogram masing-masing bahan pakan seperti berikut. Jagung 8.500, dedak padi 4.000, bungkil kedelai 8.000. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Jadi pertama-tama kita buat dulu model matematikanya seperti ini. 8,5x1 ditambah 4x2 ditambah 8x3. Fungsi kendalanya itu yang pertama 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 lebih besar dari 20. Yang kedua 74x1 ditambah 66x2 tambah 22x3 lebih besar dari 60. 4x1 ditambah 3x2 tambah x3 lebih besar sama dengan 5. 13x1 tambah 18x2 tambah 33x3 lebih besar sama dengan 15. Selanjutnya, setelah kita dapat bentuk umumnya ini, kita cari bentuk lakunya, yaitu dengan menambahkan S surplus dan A artifisial. Seperti ini 8,5. Jadi fungsi tujuan minimumnya itu 8,5x1 ditambah 4x2 tambah 8x3 dikurangi 0s1 kurang 0s2 kurang 0s3 kurang 0s4 ditambah MA1 tambah MA2 tambah MA3 dan tambah MA4. Yang pertama 9x1 tambah 13x2 tambah 44x3. Ini cara kan awalnya lebih besar sama dengan itu kita jadikan sama dengan cara dikurangi S1 dan ditambah A. Jadi kurang S1 tambah A1 sama dengan 20. Dan selanjutnya juga sama seperti itu. 74x1 tambah 66x2 tambah 22x3 dikurangi x2 tambah A2 sama dengan 60. 4x1 tambah 3x2 tambah x3 kurangi S3 tambah A3 sama dengan 5. 13x1 tambah 18x2 tambah 33x3 kurangi S4 tambah A4 sama dengan 15. Jangan lupa untuk menulis fungsi non negativitasnya x1, x2, x3, x1, x2, x3, x4, A1, A2, A3, A4 sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke tabel literasi 0 atau sinteks awal. Kita tulis dulu di yang briefingnya ini komponen apa saja, ada x1, x2, x3, x1, x2 yang seperti ini seperti yang nomor 5 ini. Terus di atasnya kita tulis koefisien dari masing-masing. Kayak x1 itu 8,5, x2 itu 4. Itu ada di fungsi di z minimumnya. Koefisien z minimumnya. Lalu kita tulis di sini persamaannya, PBI-nya M,
Lalu di sini kita tinggal masukkan koefisien dari fungsi kendalanya. 9x1, 13x2, 44x3, S1-nya min 1, 0, 0, 0, M-nya 1, MA1, 1, MA2, 0, 0, 0, dan seterusnya. Lalu kita cari baris kuncinya. Sebelum mencari baris kuncinya, kita tentukan dulu nilai ZZ-nya. Bagaimana caranya? Tinggal dikalikan yang 9x1 ini dengan M. 9M tambah 74M tambah 4M tambah 13M menghasilkan 100M. Nanti 100M-nya ini dikurangi dengan si nilai CJ. Jadi 100M kurangi 8,5 dan seterusnya juga sama seperti itu. Nanti kita lihat dari ZJ dan CJ-nya ini siapa yang nilainya paling kecil. Siapa yang nilainya paling kecil tapi tidak 0. Maaf, maksud saya siapa yang nilainya paling besar. Kan 100M-4. Berarti yang ini, yang di baris X2. Nah, selanjutnya kita cari nilai indeksnya. Bagaimana cara mencarinya? Tinggal solusi kan 20. Nanti kita bagi sama nilai baris kuncinya. Berarti tinggal 20 dibagi 13, hasilnya ini. Dan seterusnya juga sama seperti itu. Nah, nanti kita lihat siapa yang paling kecil di antara ini semua. Karena yang paling kecil 0,83, berarti itu yang jadi kolom kuncinya. Yang kuning ini kita sebut angka kuncinya, karena dia tuh persilangan antara kolom kunci dan baris kunci. Selanjutnya kita bisa masuk ke iterasi 1. Tabelnya masih sama. Kita tinggal mengubah kan ini yang di blok bagian A4-nya, berarti kita ubah nilai A4-nya ini dengan yang di blok tadi X2. Jadi di sini juga X2 diubahnya. Kita lengkapi dulu ininya MMM 4, A1, A2, A3, X2. Nah, selanjutnya kita isi yang tadi diubah dulu. Tadi kan diubah yang keempat ya, yang baris ini. Kita tinggal masukkan rumus sama dengan nilai yang lama. Nilai yang lama kan 13 dibagi dengan angka kuncinya yaitu 18. Hasilnya 0,72. Jadi yang 18 ini kita kunci, jangan lupa, supaya nanti kita tinggal drag aja ke samping, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita lengkapi yang kosong-kosongnya di bagian A1, A2, A3. Caranya itu tinggal yang baris lama dikurangi kolom baris lama dikurangi baris kunci dikali kolom kunci dibagi dengan angka kunci. Nanti tinggal kita tarik hasilnya seperti ini. Lalu kita cari ZJ-nya sama kayak yang di iterasi 0, yang minus 0,39 kali M, 26,33 kali M, 1,83 kali M, 0,72 kali 4. Hasilnya seperti ini. Nanti kurangi dengan 8,5 yang koefisien atasnya. Terusnya juga sama seperti itu. Lalu kita lanjut ke iterasi terakhir, iterasi 7. Nah, nanti ini bakal didapat hasilnya seperti ini dari perhitungan yang sama terus berulang. Iterasi 8
2, 3, 4, 5, dan 6. Cara pengerjaannya sama. Lanjut kita ke iterasi 7. Tabelnya sama seperti itu, perhitungannya juga sama. Kenapa kita berhenti di iterasi 7? Karena nilai hasilnya di ZC min CJ itu sudah negatif semua. Itu menandakan fungsinya sudah optimal ya. Berarti fungsi sudah bisa dihentikan. Ini nanti akan dihasilkan solusi akhirnya solusi akhirnya X2 sama dengan 1,67. Jadi optimalnya itu sebesar 1,67 X2. X1 nya 0, X3 nya juga 0. Selanjutnya kita masuk ke pencian. Nah, di pencian ini kita tulis dulu apa yang kita mau. Di sini kan kita pengen minimumnya ya. Minimum dari protein, karbohidrat, lemak, serat, jenis jagung, dedak, kedelai. Kita tinggal masukin model matematika yang tadi. Koefisiennya masukin 8500 X1 tambah 4000 X2 tambah 8000 9 X1 tambah 13 X2 tambah 44 X3 lebih besar sama dengan 20. 74 X1 tambah 66 X2 tambah 22 X3 lebih besar sama dengan 60. 4 X1 tambah 3 X2 tambah X3 lebih besar sama dengan 5. 13 X1 tambah 18 X2 tambah 33 X3 lebih besar sama dengan 15. Tunggu sebentar. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Solusi dari X1 nya 0, X2 nya 1,67, dan X3 nya 0. Nanti hasil harganya jadi nambah 6.666.000, sekitaran segitu. Hasilnya sama kan seperti yang di Excel tadi. Ini hasilnya sama kayak Excel tadi. Mana? Excel tadi 1,67. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.